Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu. Oke, jadi minggu kemarin saya udah share nih mengenai gimana ceritanya saya bisa tahu kalau saya hamil, keluhan yang saya rasain itu apa aja sih sebelum tes pack positif gitu ya. Kalian bisa cek di video saya yang ini. Nah, kali ini saya akan lebih jelasin mengenai keluhan yang saya rasain di trimester awal kehamilan, atau teman-teman mungkin sering menyebutnya adalah di usia kehamilan pertama sampai 3 bulan ya. Nah, di sini saya share bukan bermaksud untuk pamer, tapi lebih ingin berbagi pengalaman aja. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dan juga sekaligus sebagai dokumentasi. Tetapi sebelum kalian nonton video ini sampai habis, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini supaya semakin berkembang. Dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya atau gambar loncengnya supaya kalian gak ketinggalan lihat informasi terbaru di setiap minggunya. So ya, langsung kita mulai. Well, sebelum saya lebih lanjut ngejelasin mengenai keluhan yang saya rasain di kehamilan kedua ini, di 3 bulan pertama kehamilan lebih tepatnya, tapi di sini saya mau share dulu mengenai ketidaknyamanan atau keluhan yang dapat terjadi di trimester awal kehamilan secara teori. Walaupun sebenarnya saya udah pernah jelasin di video saya yang ini, kalian bisa cek, tapi di sini saya mau kasih tahu lagi supaya teman-teman tahu gitu ya. Karena mungkin teman-teman taunya mungkin cuma pusing atau mual aja. Sebenarnya banyak keluhan yang dapat terjadi di trimester awal kehamilan gitu ya. Jadi yang pertama bisa mual muntah di pagi hari atau disebut juga sebagai morning sickness. Kemudian juga yang kedua dapat disertai sering buang air kecil, kemudian juga gampang merasa lelah, gampang merasa ngantuk, energinya kerasa lebih terkuras gitu ya. Kemudian juga ibu hamil di 3 bulan pertama itu produksi air liurnya lebih banyak, jadi lebih cepat ngerasa pengen sesuatu atau disebut juga sebagai ngidam. Kemudian juga dapat disertai rasa nyeri di payudara atau pembesaran di bagian payudara sebagai persiapan menyusui. Kemudian juga bisa disertai dengan rasa pusing gitu ya teman-teman. Jadi ketidaknyamanan di trimester pertama kehamilan itu sebenarnya banyak. Dan apakah di kehamilan kedua saya ini saya ngerasain semuanya? Sebenarnya saya nggak ngerasain semua keluhan tersebut, tapi yang jelas dibandingkan kehamilan yang pertama, kehamilan kedua ini keluhannya jauh lebih banyak. Well, jadi di kehamilan anak kedua ini di 3 bulan pertama yang paling saya rasain adalah mual ya. Dibandingkan hamil anak pertama, hamil kedua ini jauh lebih kerasa mualnya. Saya tuh sering banget mual ketika bangun tidur di pagi hari sama sore hari. Walaupun kadang sesekali saya tuh mual juga di malam hari. Cuma memang lebih seringnya di pagi sama sore hari teman-teman. Dan untuk ngatasinnya mualnya itu saya coba makan makanan yang memang bisa mengurangi mual. Jadi saya lebih sering nyetok mangga muda karena lebih enak aja di saya pribadi, bisa ngurangin mual. Dan saya nyetok juga makanan atau buah-buahan yang berair gitu kayak puding, kemudian juga buah jeruk atau buah semangka. Dan kalau saya makan itu tuh mual saya berkurang gitu ya. Dan ini juga berlaku buat teman-teman yang lagi mual. Kalian ketika mual coba usahain untuk cari makanan yang bisa mengurangi mual kalian gitu ya. Dan lucunya di kehamilan kedua ini saya itu agak kurang suka atau ngerasa mual gitu ya ketika ngelihat dan makan nasi sama makan ayam. Jadi saya memang di 3 bulan pertama kehamilan nggak terlalu sering makan nasi sama makan ayam karena memang benar-benar kerasa mual. Jadi saya bukan berarti nggak makan gitu, tetap makan, cuman memang saya mengganti nasi itu dengan karbohidrat lain. Jadi saya sering banget makan roti terus makan ubi, tapi sesekali saya juga makan kentang. Dan untuk lauknya ya saya menghindari makan ayam karena kalau makan ayam saya nggak tahu kenapa kerasanya lebih mual. Mungkin teman-teman ada yang sama gitu ya. Dan ini juga buat teman-teman juga yang lagi mual, bukan berarti kalau misalnya kalian ngerasa mual kalian nggak makan sama sekali. Solusinya ketika kalian mual adalah pilih alternatif makanan yang bisa bikin kalian selera makan, kemudian juga kalian makannya dikit-dikit tapi sering gitu ya. Yang penting ada asupan makanan yang masuk ke tubuh kalian, karena memang di 3 bulan pertama kehamilan itu kan proses pembentukan. Jadi penting banget buat kalian untuk tetap makan gitu ya, walaupun kalian mual tapi tetap makannya dikit-dikit tapi sering. Dan kalian tinggal pintar-pintar pilih makanan yang memang bisa bikin mood kalian tuh enak gitu ya, mual kalian berkurang. Kemudian di trimester awal kehamilan ini apakah saya muntah? Saya muntah itu cuma sekali aja di 3 bulan pertama ini, dan itu terjadinya di malam hari. Dan memang untuk di 3 bulan pertama kehamilan ini
mual muntahnya itu termasuk normal karena memang masih ada asupan makanan yang bisa dimakan gitu ya. Kecuali kalau misalnya teman-teman mual muntahnya berlebihan, nggak ada makanan yang bisa masuk, setiap makan keluar terus sampai kalian tuh rasa lemes, pusing, nafas kalian berbau, nah itu lebih baik kalian periksa ke tenaga kesehatan karena takutnya itu termasuk ke tanda bahaya kehamilan gitu ya. Nah, lanjut lagi mengenai keluhan yang saya rasain di 3 bulan pertama kehamilan adalah saya tuh minumnya jauh lebih banyak. Jadi memang saya ngerasa lebih gampang haus dan itu ngebuat saya sering buang air kecil bolak-balik ke kamar mandi. Sehari saya bisa ngabisin sekitar 3 liter air minum di kehamilan kedua ini dibandingkan hamil anak pertama. Memang di kehamilan kedua ini jauh lebih cepat ngerasa haus, ngerasa cepet capek, padahal dominan aktivitas saya itu di rumah ya. Cuman gak tahu kenapa saya lebih sering ngerasa haus dan tentunya itu bikin saya sering buang air kecil bolak-balik ke kamar mandi gitu ya, apalagi di malam hari sampai 2 kali, dan memang agak sedikit mengganggu jam tidur malam saya gitu ya. Dan ini juga berpengaruh di siang harinya. Jadi saya tuh akhir-akhir ini ya, beberapa bulan kebelakangan ini saya jarang konten karena memang di siang hari saya tuh mudah merasa capek, mudah merasa lelah banget gitu ya, dan cepet ngantuknya, gampang ngantuk dan nggak bisa ketahan gitu ngantuknya. Jadi kalau biasanya saya ngonten itu ketika anak tidur siang, kali ini saya bener-bener nggak bisa kalau misalnya nggak tidur siang. Makanya ya itu tadi saya bilang di beberapa bulan sebelumnya konten saya itu memang nggak terlalu banyak karena memang saya ngerasa bener-bener capek dan lemes aja, karena mungkin juga berpengaruh dengan jam tidur malam saya yang suka kebangun gitu ya teman-teman. Kemudian keluhan yang saya rasain di kehamilan kedua ini dan nggak saya rasain di kehamilan pertama adalah di kehamilan ini saya tuh ngerasain nyeri di bagian payudara, dan ini udah saya pernah share di video saya yang ini mengenai gimana saya tahu test pack saya positif, ceritanya tuh gimana. Memang saya udah ngerasain dari sebelum test pack positif tuh udah ngerasain ada nyeri di bagian payudara dan mulai kerasa volume payudara tuh bertambah besar, dan ini tuh bisa jadi sebagai persiapan menyusui. Dan memang di kehamilan sebelumnya saya nggak ngerasain sama sekali keluhan ini gitu ya, dan memang alhamdulillahnya keluhan-keluhan yang saya rasain di kehamilan kedua ini nggak terlalu ngeganggu-ganggu banget. Saya tetap bisa beraktivitas seperti biasa, tetap bisa makan seperti biasanya, walaupun memang keluhannya lebih banyak dibandingkan kehamilan pertama saya. Dan apalagi ya keluhan yang saya rasain di kehamilan kedua ini cuman itu aja. Jadi saya cuman ngerasain mual lebih seringnya, kemudian juga cepat lelah, cepat ngantuk, cepat lemes, kemudian saya juga sering buang air kecil, sama ngerasain pembesaran di bagian payudara dan juga ngerasain nyeri gitu ya. Dan apakah keluhan di setiap ibu hamil itu sama? Tentunya keluhan di setiap ibu hamil itu berbeda-beda teman-teman ya. Bahkan di kehamilan sebelumnya juga berbeda gitu ya, karena memang di kehamilan sebelumnya, di kehamilan pertama itu jauh lebih minim keluhan, bisa dibilang bener-bener kebo gitu ya bahasanya. Tapi di kehamilan kedua ini keluhannya jauh lebih banyak, dan di setiap orang tentunya keluhannya berbeda-beda. Ada yang mungkin cuman mual aja, atau mungkin nggak sama sekali nggak ngerasain keluhan gitu ya. Dan ya memang itu wajar terjadi untuk ibu hamil, asalkan tidak ada tanda-tanda yang mengarah ke tanda bahaya kehamilan, dan itu udah pernah saya jelasin di video saya yang ini sekali lagi ya teman-teman. Dan untuk pertambahan berat badan, karena saya mengalami mual, karena saya juga makannya nggak sebanyak sebelum hamil, jadi memang makannya sedikit tapi sering gitu ya, cuman memang porsinya nggak sebanyak sebelum hamil. Memang pertambahan berat badan saya di 3 bulan pertama kehamilan itu nggak terlalu signifikan. Jadi berat badan saya sebelum hamil itu adalah 57 kg, dan waktu saya pertama periksa itu juga 57 kg. Cuman memang nggak dicatat waktu itu karena pertama kali kontrol dan belum dikasih buku buku periksanya yang warna pink kayak gini ya. Kemudian ketika saya kontrol yang kedua, berat badan saya itu
naik ya teman-teman, jadi 58 kg. Kemudian dikontrol kehamilan yang ketiga, berat badan saya mengalami penurunan yaitu 57,5 kg. Kemudian dikontrol yang selanjutnya, berat badan saya itu naik lagi jadi 58 kg. Memang di 3 bulan pertama kehamilan saya itu berat badan saya itu nggak terlalu signifikan naik, karena memang asupan makanannya yang dimakan tuh nggak sebanyak sebelum hamil gitu ya. Jadi makannya tetap makan, cuman sedikit gitu ya, sedikit-sedikit tapi sering. Dan alhamdulillahnya untuk perkembangan kehamilan itu sesuai dengan usia kehamilan. Jadi setiap saya kontrol kehamilan, saya selalu USG, karena memang kan di bulan pertama, bukan bulan pertama ya, trimester awal kehamilan itu kan belum bisa teraba ya bagian perutnya untuk melihat janinnya itu, atau meraba janinnya itu kan belum keraba. Jadi saya selalu USG dan alhamdulillahnya perkembangannya selalu normal. Dan memang buat teman-teman yang mungkin badannya kurus gitu ya, di 3 bulan pertama kehamilan tenang aja. Biasanya memang di 3 bulan pertama kehamilan itu karena mengalami mual muntah, memang berat badannya belum terlalu kelihatan naik gitu ya. Tapi yang terpenting adalah kalian harus melakukan USG untuk melihat perkembangan janin kalian, karena memang nggak cukup dilihat dari fisik ibunya aja gitu ya, kalian harus cek melalui USG. Dan so far itu aja mungkin yang saya bisa bagiin ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mungkin di kehamilan berikutnya mungkin saya akan share lagi ke teman-teman di trimester kedua kehamilan. Dan ya itu dia, sampai jumpa di next video. Mohon maaf bila ada kesalahan kata di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.